Assalamualaikum sobat sekalian, kembali lagi di tutorial Excel pada channel ini. Di video kali ini saya akan menunjukkan penggunaan dari fungsi konversi teks dari huruf kapital ke huruf kecil atau sebaliknya dengan menggunakan fungsi upper, lower, dan proper. Nah, di sini kita juga akan mencoba menggabungkannya dengan fungsi-fungsi lain yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, jika ingin tahu lebih jelas, simak terus video ini sampai selesai. Kita mulai dari fungsi upper. Fungsi upper digunakan untuk mengubah huruf atau mengkonversi teks menjadi huruf kapital semuanya. Dan sintaknya sangat sederhana, hanya memerlukan satu argumen saja, yaitu teks yang akan kita konversi. Teks ini tutup dan enter. Kita drag. Nah, sekarang semuanya berubah menjadi huruf kapital. Nah, untuk fungsi lower kebalikan dari fungsi upper. Dia akan mengkonversi teks menjadi huruf kecil semuanya. Sintaknya juga sederhana, cuma satu argumen, yaitu teks yang akan kita konversi, tutup dan enter. Sekarang semua sudah berubah menjadi huruf kecil semuanya. Nah, untuk proper akan mengkonversi teks menjadi huruf kapital di awal katanya saja. Jadi di sini di setiap awal kata menjadi huruf kapital. Nah, di sini teksnya sudah dalam bentuk proper. Kita akan ganti misalnya untuk melihat efeknya. Kita akan lihat efek dari proper. Proper. Teksnya ada di sini, tutup dan enter. Bisa kita lihat teks kapital ini semuanya huruf kapital diubah menjadi huruf kapital di awal kata saja. Tutup kurung seperti ini. Sebenarnya untuk mengkonversi huruf dari huruf kecil ke kapital atau sebaliknya, kita tidak harus menggunakan fungsi Excel. Kita juga bisa melakukannya dengan menginstal add-in Chaincase yang bisa ditemukan di internet. Coba lihat video yang telah saya buat sebelumnya. Di sana ada link download add-ins-nya, cara install, cara pakai, dan cara settingnya. Oke, add-ins-nya akan terlihat seperti ini. Langsung muncul sebagai tab baru pada ribbon tab. Kita tinggal memilih opsi yang diperlukan untuk mengganti kapitalisasi huruf tanpa perlu fungsi Excel, sehingga lebih praktis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana fungsi upper di mix atau digabungkan dengan fungsi yang lain untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari posisi di mana Excel berada. Kata Excel berada. Nah, ini adalah teks yang ingin kita cari pada sel yang ada di kolom A ini. Jika kita menggunakan fungsi find biasa untuk mencari teks Excel ini pada sel yang ada di sini, maka akan didapati error karena Excel yang ada di sini huruf kecil semua, sedangkan Excel yang ada pada sel A4 ini adalah huruf besar semua. Nah, disinilah peran dari fungsi upper. Jadi kita mengubah terlebih dahulu isi teks yang ada pada sel E1 ini menjadi huruf besar semua agar cocok dengan teks yang ada pada sel A4 ini. Karena fungsi find sifatnya case sensitive, artinya sangat memperhatikan kapitalisasi hurufnya. Oke, sekarang kita ubah dulu teks Excel yang ada pada sel E1 ini dengan menambahkan di sini upper, buka kurung, kemudian kita beri penutup di sini. Artinya upper E1, artinya E1 kita ubah menjadi huruf kapital semuanya dulu, baru kita cari posisi Excel, posisi teksnya di mana dia berada. Enter. Nah, sekarang sudah tidak error lagi. Artinya dengan bantuan fungsi upper, fungsi find bisa menemukan teks yang dicari. Di sini error value karena memang kata Excel tidak ditemukan. Di sini juga kata Excel tidak ditemukan.
Nah, untuk mengatasi hal ini kita juga bisa sedikit menambahkan if error di sini. If error kita ganti dengan strip saja. Enter. Drag. Sekarang setiap error sudah diganti dengan strip. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat peran dari fungsi, salah satu fungsi konversi teks yang ada di sini, yaitu fungsi lower, dimix dengan beberapa fungsi yang lain, yaitu meet, find, dan learn. Nah, pada kasus ini kita diminta untuk mengambil teks yang ada di sini setelah spasi, belajar, spasi, terus setelahnya. Oke, yaitu Excel dan seterusnya misalnya. Maka di sini kita bisa menggunakan fungsi meet, tapi terlebih dahulu untuk memperluas area kerja kita freeze terlebih dahulu sel pada kolom A. Kita freeze kolom A terlebih dahulu sehingga kita bisa scroll seperti ini, sehingga area kerja kita jadi lebih luas. Kita mulai dengan fungsi meet, kemudian teksnya kita ambil di sini. Start name-nya kita gunakan fungsi find untuk mencari posisi spasi yang ada pada sini. Kemudian ditambahkan dengan 1. Kenapa ditambahkan 1? Karena kita ingin setelah spasi, bukan spasinya, posisi setelah spasi. Kemudian pada bagian name charge-nya kita akan pakai learn. Kenapa learn? Karena kita akan mengambil berapa saja mulai dari huruf E ke kanan, berapa saja, tergantung nanti apa yang diisikan. Jadi kita menggunakan fungsi learn atau menghitung total karakter yang ada pada sel A4 ini, dikurangi dengan apa yang dihasilkan atau nilai posisi yang dihasilkan oleh fungsi find ini, posisi spasi plus 1 ini. Jadi kita copy yang ada di sini, find, kemudian kita paste di sini, beri penutup untuk fungsi meet dan enter. Maka bisa kita lihat gabungan dari keempat fungsi ini mengekstrak teks yang ada di sini mulai dari spasi ke kanan berapapun jumlahnya. Artinya kita tambah pun apapun di sini maka akan disesuaikan karena bersifat dinamis. Tapi yang jadi masalah di sini kita ingin gabungan keempat fungsi ini mengekstraknya langsung berupa huruf kecil. Nah, untuk mengatasinya kita bisa edit kembali formula yang kita buat. Di sini pada bagian teks ini kita ganti dengan lower untuk mengkonversinya menjadi huruf kecil. Nah, bagian find ini bagian A4-nya tidak perlu kita ganti. Karena find ini hanya mencari spasi, jadi spasi tidak mengenal kapitalisasi huruf. Jadi untuk find ini kita tidak perlu konversi jadi lower. Nah, bagian learn kita konversi jadi lower juga. Lower, sini. Ya, enter. Nah, di sini formula yang kita buat berhasil mengekstrak teks dan langsung mengubahnya menjadi huruf kecil semuanya seperti ini. Oke, berarti formula yang kita buat sudah benar. Nah, itulah peran dari fungsi-fungsi yang simple ini jika digabung dengan fungsi-fungsi yang lain sehingga menjadi semakin powerful. Oke, saya kira penjelasan untuk fungsi konversi teks ini kita cukupkan sampai di situ. Silahkan bereksplorasi sendiri dengan menggabungkannya dengan fungsi-fungsi yang lain. Atau jika ingin lebih praktis, silahkan download add-ins-nya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.